Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, damai sejahtera menyertai kita sampai hari ini, saudara-saudari sekalian pendengar podcast Emana. Hari ini saya kembali bersama dengan Saudara Henry, saya Renard. Kita akan sama-sama membahas satu firman yang semoga juga bisa menguatkan kita, terutama di awal tahun ini, di awal yang bulan juga, saudari, sehingga sepanjang tahun ini kita boleh sama-sama terus dibawa dalam firman-Nya. Dalam hari ini kita akan membahas yaitu tentang orang yang berbahagia. Oke, saudari sekalian, ayat ini diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat 3-5. Berkata bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara Henry, menurut saudara apa yang bisa kita dapatkan dari judul dan ayat ini yang tadi sudah kita sama-sama bacakan? Amin. Baik saudara Renald, saudara-saudari sekalian, kita bersyukur di awal minggu pertama ini, awal bulan ini, di tahun yang baru kita boleh memiliki satu firman, amin, dengan judul orang yang berbahagia. Ambil dari Matius pasal 5 ayat 3-5. Nah, saudara-saudari, kalau kita melihat pada tanggal 31 malam tahun baru banyak orang berbahagia juga. Betul. Tapi saudara-saudari, berbahagia di sini berbeda dengan berbahagia versi orang dunia. Amen. Di sini Raja Penyelamat, Raja dari Kerajaan Surga ini mengatakan bahwa orang yang paling berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Bahasa aslinya ialah miskin di dalam roh. Mereka adalah orang-orang yang berduka cita. Karena situasi yang negatif di zaman ini. Dan mereka juga adalah orang-orang yang lemah lembut. Saudara-saudari, puji Tuhan, jika kita miskin di dalam roh, maka kita akan memiliki satu perasaan yang peka, satu perasaan pemikiran yang jernih, kita bisa melihat situasi, langit kita cerah, sehingga kita bisa melihat bahwa situasi hari ini semakin negatif, sehingga kita berduka cita situasi dunia hari ini. Kemuliaan Allah dipermalukan, gereja diterlantarkan, diri semakin bobrok, Kristus ditolak. Saudari, ini akan membuat kita berduka cita atas situasi yang demikian. Namun saudari, dikatakan kita akan dihibur. Kalau kita berduka cita menurut ekonomi Allah, kita akan dihibur. Kemudian saudari, tentu ketika kita berduka cita atas situasi ini, maka kita akan menjadi lemah lembut. Kita akan menjadi orang yang memperhatikan orang lain, mendoakan mereka, khususnya mendoakan seperti minggu lalu mendoakan keluarga kita yang belum beroleh selamat. Amin. Amin. Betul saudari sekalian. Jadi apa yang sudah Henry sampaikan juga kembali membangkitkan semangat saya, terutama di awal tahun ini 2022, membawa kita semakin menyadari bahwa sangat perlu kita menjadi orang yang berbahagia bukan karena hal-hal yang di luaran. Karena tadi juga sudah Henry sudah sampaikan, hal-hal yang di luaran justru membuat kita memang berbahagia, namun tidak memiliki satu makna yang dalam mengenai kehidupan rohani. Jadi juga kita perlu melihat saudari, mungkin dalam keluarga kita sebagai anggota keluarga melihat yang lain, apakah sudah beroleh selamat, apakah sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan seperti kita. Saudari, kita perlu berduka cita atas kondisi tersebut. Amin. Mungkin saudari, kita juga perlu bertanya. Mungkin hari ini ada yang kita tidak semua orang memang
bisa melihat visi ini atau penglihatan ini ya. Karena banyak orang mungkin mereka ketika berbisnis hanya memperhatikan bisnisnya, ya mereka juga mungkin ada yang sekolah, belajar, hanya memperhatikan pembelajaran mereka, ya. Tapi saudari, apakah Tuhan diutamakan? Nah ini juga perlu menjadi satu dorongan bagi setiap kita. Saudari, karena itu tadi juga Saudara Henry sudah berkata, mungkin kita sebagai orang yang di dalam tengah-tengah dunia ini, ya kita perlu merasa berduka cita, ya kemudian kalau kita sudah bisa doakan mereka, Amen. Kita dorong mereka juga supaya sama seperti kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan sama-sama berbahagia. Amen. Nah maka mungkin Saudara Henry, apakah bagaimana ya supaya kita ini setiap hari ini teringat, karena kan setiap hari mungkin kita lupa, mungkin firman ada hari ini bisa saja terlewat. Apakah ada solusi supaya kita bisa sama-sama terus memperhatikan perkara ini? Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Ya, di ayat yang ketiga itu dikatakan, berbahagialah, diberkatilah orang yang miskin, yaitu miskin di dalam roh ya, di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Maka saudari di sini yang pertama menyinggung perkara miskin di dalam roh. Kita harus memperhatikan roh kelahiran kembali kita. Saudari di tahun yang baru ini kita perlu memiliki satu kebaruan roh, di mana setiap pagi ketika kita bangun pagi, haleluya ya, kita perlu miskin di dalam roh. Kita perlu memperhatikan roh kita ya, untuk berkontak dengan Allah, berdoa, bersekutu dengan Allah di dalam firman-Nya setiap pagi. Saudari, tidak ada jalan lain. Inilah jalannya. Maka kalau kita demikian miskin di dalam roh, saudara-saudari, otomatis kita akan memiliki satu pandangan yang jauh. Ya, kita memiliki satu perasaan yang jernih. Kita melihat, ya kita menjadi orang yang sangat peka, khususnya terhadap situasi yang semakin negatif hari ini. Kita melihat, ya mungkin istri kita, ya kan, seperti minggu lalu nama kita sudah ada dalam kitab kehidupan. Tapi apakah istri kita sudah ada di dalam kitab, namanya sudah terdaftar di sana? Ataukah dia menjadi bahan bakar lautan api? Sesekali kita melihat anak kita, sepupu kita, ponakan kita, ya kakek kita, atau anggota keluarga kita yang lain. Ya, kita sudah berada, mungkin kita berada dalam surga yang tinggi, tapi mereka masih berada di neraka yang terendah. Sesari kita perlu memperhatikan mereka. Kalau kita tidak baik-baik, miskin di dalam roh, mungkin kita mengabaikan mereka. Kita tidak peduli dengan keselamatan jiwa mereka. Karena itu saudara-saudari, kita perlu berduka cita. Kalau istri kita, anak-anak kita, ya keluarga kita, teman-teman, rekan kita, tetangga kita, mereka belum percaya kepada Tuhan. Mereka belum benar-benar bagi Tuhan. Mereka masih tinggal terbius oleh dunia yang semakin jahat hari ini. Saudara-saudari, puji Tuhan, semoga di tahun yang baru ini, biarlah kita hanya memperhatikan satu sasaran, yaitu sasaran kita ialah diri Tuhan sendiri. Kita perlu memperhatikan roh kita, menjaga hubungan kita, kontak kita dengan Tuhan, sehingga kita semakin peka. Terus dari duka cita kita adalah duka cita menurut ekonomi Allah, menurut Allah, terhadap situasi yang semakin merosot hari ini, sehingga dengan spontan saudara-saudari kita akan menjadi lemah lembut terhadap mereka, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita, teman-teman kita yang belum beroleh selamat. Tuhan Yesus, semoga saudara-saudari ini menjadi doa kita setiap pagi ketika kita berkontak dengan mereka, saudara-saudari kita dengan cara yang lemah lembut, memberitakan firman, membawa mereka pelan-pelan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ini juga sungguh satu terang yang luar biasa ya saudari, bahwa ketika kita miskin bukan berarti kita kekurangan, tapi justru ketika kita miskin di hadapan Allah, berarti kita terus mau mencari, kita terus mau menggali, sehingga Tuhan bisa menyelamatkan lingkungan sekitar kita.
Baik, saudara. Oleh karena itu biarlah sepanjang hari, ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ini adalah perkara sehari demi sehari. Kita terus memiliki pandangan yang jelas bahwa Tuhan bisa membuat kita menjadi lemah lembut apabila kita berkontak dengan Tuhan, kita juga berkontak dengan saudara kita, ya, saudara, keluarga ataupun yang lainnya, supaya mereka juga boleh mendengar Injil. Amin. Baik, Saudara Henry, saya rasa sudah sangat cukup, ya, sangat limpah. Biarlah saudara juga kembali boleh berdoa, ya, meminta bagaimana Tuhan bisa membimbing secara pribadi. Amin. Apakah Saudara Henry boleh mendoakan kita semua? Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudari, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami boleh melihat orang yang paling diberkati, orang yang paling berbahagia, orang yang miskin di dalam roh, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Tuhan, kami bersyukur di dalam roh, kami melihat situasi yang negatif, melihat seluruh dunia menentang Allah. Tuhan, kami juga boleh melihat bagaimana keluarga kami, anggota keluarga kami, istri kami, anak-anak kami. Oh Tuhan, mereka belum beroleh selamat. Tuhan, kami berduka atas situasi yang demikian. Karena itu Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, dengan lemah lembut, oh Tuhan, kami boleh memiliki satu pengharapan, satu doa, satu tindakan, satu aksi. Oh Tuhan, bagaimana kami berkontak dengan mereka, membawakan Kristus, keselamatan, oh kabar sukacita pada orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan, kami cinta kepadamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Saudara Henry. Terima kasih, saudara sekalian. Semoga Tuhan merahmati kita sepanjang tahun ini. Amin. Berdoa. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus